Selamat pagi semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pers, terutama pada pagi ini di pusat instalasi perawatan pelayanan kardioserebrovaskular terpadu RSCM. Jadi kalau dengar kata kardioserebro, pasti urusannya sama jantung dan otak. Nah, hari ini saya ingin perkenalkan, saya Dr. Enan, Direktur Medik dan Perawatan Dr. Sumawan. Ini bersama kami Pak Dirut, Dr. Supriyanto, spesialis bedah, dan sebelah kiri lagi ada Dr. Muhammad Yamin, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Beliau ahli yang kita akan bicarakan hari aritmia. Aritmia itu penyakit kelainan irama jantung. Jadi iramanya terganggu dan itu nanti akan dijelaskan dari ya. Dan yang paling ujung ini kepala IPKT RSCM Dr. Luciani, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular. Saya kira itu pembuka dari saya. Nanti kita akan ngobrol tentang teknologi baru yang namanya AF Pulse Field Ablation. Apa itu nanti dijelaskan oleh expertnya. Tapi sebelumnya Pak Dirut akan menyampaikan hal-hal kemajuan di bidang ini, nanti kemudian secara teknis akan diteruskan oleh Dr. Muhammad Yamin. Ya, terima kasih Dr. Enan. Jadi teman-teman semua yang saya hormati pada pagi hari ini, kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa istimewa bahwa ada teknologi baru untuk mengatasi irama jantung yang tidak teratur, yang itu bisa memicu stroke, bisa memicu serangan jantung. Yang mana sebelumnya kalau kita mengatasi hal itu pakai sebuah teknis yang mungkin kalau dibilang kuno itu nggak enak, konvensional sudah ya. Jadi konvensional sehingga sel-sel yang tidak target pun kadang-kadang bisa terkena. Nah, ini ditemukan metode baru. Sebenarnya sudah ada metode ini di Amerika, tetapi kemudian dikembangkan oleh China dan nampaknya bisa jadi lebih advance. Dan itu kita rumah sakit RSCM ini mendapatkan kesempatan pertama untuk kemudian teman-teman di bawah Dr. Yamin dan Dr. Lucy kemudian untuk mendemonstrasikan hal baru ini diterapkan kepada pasien kita, sehingga harapannya nanti teknik ini yang pertama kali dilakukan di bahkan Asia Pasifik ya dok ya, di luar Cina ini pertama kali, dan harapannya nanti kualitas dari pengobatan ini jauh lebih baik. Dan ini pertama di luar Cina, berarti ya se-Asia yang pertama, jadi di dunia juga ini yang pertama. Dan kebanggaan bahwa RSCM setelah hari ini mampu melakukan hal ini. Jadi yang perlu kita upload ke berbagai media dan teman-teman untuk mengabarkan capaian RSCM sebagai pusat rujukan nasional yang tertinggi dan juga pusat pelayanan kesehatan yang sophisticated. Nah, inilah persembahan dari RSCM di pas tanggal 16, besok itu tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ya. Ya, moga-moga nanti hal ini masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik, dan nanti secara teknis tentunya Dr. Yamin dan Dr. Lucy nanti yang akan bisa menjelaskan. Silakan Dr. Yang terhormati Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Supriyanto, kemudian Dr. Enan sebagai Direktur Medik. Di teman-teman media tadi Pak Dirut dan Pak Dirut sudah jelaskan. Jadi AF adalah gangguan irama yang paling banyak di Indonesia, itu kira-kira 2%. Jadi kalau kita taksir kira 5 juta kasus sebenarnya, dia bisa menyebabkan stroke, tadi sudah kita sebut dulu, gagal jantung dan kematian. Nah, untuk mengatasi AF ini ada dengan teknik ablasi. Nah, selama ini ablasi itu memakai teknik thermal. Kalau nggak dipanaskan, didinginkan. Nah,
dengan pulse field ablation, kita tidak pakai suhu. Jadi dia hanya selektif merusak sel-sel jantung yang korslet. Jadi efek samping dan komplikasinya akan lebih rendah. Yang menarik adalah teknologi ini memang ditemukan di Amerika, tapi kemudian oleh China dikembangkan, dimodifikasi menjadi teknologi yang sama efektifnya dan lebih efisien. Nah, kita tahu bahwa tantangan di Indonesia karena kasusnya banyak adalah cost atau biaya menjadi perhitungan dalam kita memilih teknologi untuk melayani pasien-pasien kita. Nah, kalau kita bisa menghemat, tentu kita bisa melayani lebih banyak lagi. Dan pada kesempatan ini saya sangat terima kasih kepada jajaran RSCM dan juga IPKP di luar Revolusi yang memberikan kesempatan kami untuk mengaplikasikan teknologi ini pertama sekali di luar Cina. Artinya kalau di luar Cina ya di dunia, untuk kita terapkan pada pasien-pasien kita. Dan dengan demikian maka alih teknologi dan kemampuan di bulan kemerdekaan ini menjadi relevan. Kita tidak ketinggalan. Anak bangsa itu bisa kerja, bisa mengadopsi, bisa berakselerasi untuk menerima teknologi baru. Tentu support ini adalah support dari suprastruktur, Kemenkes, pimpinan rumah sakit, dari unit, Dr. Lucy, kemudian infrastruktur, pers, media itu membantu kita untuk mengabarkan bahwa kita tidak ketinggalan. So, kalau ada masalah-masalah ini, RSCM akan menjadi tempat rujukan yang mumpuni. Karena kita dipercaya oleh China dari rumah sakit yang terbesar yaitu Fuai Hospital dengan 4.012 YAR per tahun untuk dijadikan teman kolaborasi untuk mengembangkan teknologi ini. Mungkin dari saya itu aja. Terus ini ada. Terima kasih Dr. Amin. Yang saya hormati Dirut RSCM Dr. Suprianto, Direktur Perkenalkan, mungkin saya Lucy, saya dari Kepala Unit di bawahnya Dr. Arana dan Dr. Suprianto. Instalasi pelayanan kardioserebrovaskular terpadu ini adalah suatu unit yang melayani semua pasien-pasien yang terkait dengan penyakit kardioserebrovaskular, sehingga semua pasien-pasien yang memang memiliki atau kita curigai mengalami penyakit kardioserebrovaskular bisa ditangani di sini. Dan pada kesempatan ini saya sangat senang sekali bahwa acara ini merupakan suatu kolaborasi yang sangat apik antara Divisi Kardiologi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, FKUI dan RSCM. Tentunya hal ini merupakan suatu kolaborasi yang sangat baik antara keilmuan dan unit pelayanan, di mana tentunya pengembangan keilmuan maupun pengembangan pelayanan ada merupakan kolaborasi antara dua hal tersebut, baik itu dari KSM maupun dari unit. Sehingga kami kami dari RSCM, saya dari unit terutama sangat mendukung sekali pengembangan keilmuan, pengembangan pelayanan yang mutakhir, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Tentunya semua itu akan terkait dengan pelayanan, pendidikan maupun penelitian, sehingga kita yang ada di sini di RSCM dan terutama institusi pendidikan bisa mengcover semuanya, tidak hanya pelayanan tapi juga pendidikan dan penelitian. Dan dengan adanya teknologi yang baru ini tentunya juga membuka wawasan kita semua bahwa banyak hal-hal yang ternyata memang belum kita ketahui. Dan di saat inilah, kesempatan inilah Dr. Amin dan tim yang merupakan expert di bidang aritmia akan share pengetahuan maupun pengalaman yang sudah Dr. Amin dan tim punyai untuk share di sini, dan tidak hanya di RSCM tapi mungkin di seluruh Indonesia. Terima kasih. Ya, mungkin terakhir, mungkin bagi masyarakat awam AF itu apa kan bingung. Ya. Jadi gampangnya gini, kalau ada masyarakat nadinya itu tidak teratur, Betul. jadi sering-sering dicek nadinya. Kalau tidak teratur, itu artinya terjadi denyut jantungnya itu tidak beraturan. Itulah yang memicu stroke. Kadang-kadang kenapa saya stroke? Asalnya dari situ. Nah, sehingga kalau merasakan itu, langsung aja datang ke sini ke instalasi jantung terpadu ini. Ini mungkin bagi masyarakat awam biar gampangnya gitu. Nanti apa sih manfaatnya? Ini kan tadi bahasa ilmiah, sekarang bahasa populer. Bahasa populernya seluruh masyarakat yang jantungnya tidak teratur silakan datang ke sini. Karena kalau dibiarkan bisa stroke. Makanya kenapa
instalasi ini menjadi kardiocerebrovaskuler, lihat di sini jantung, pembuluh darah, otak jadi satu. Gitu ya. Ada kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nanya. Fuwai Hospital yang kita kolaborasi ini itu mereka punya angka ablasi itu kira-kira sampai 4.000 per tahun, termasuk yang tertinggi di Asia Pasifik ya. Jadi angka keberhasilannya rata-rata kalau tergantung jenis AF-nya. Kalau yang masih baru, yang